ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Maka kita menunggu peran Bapak Imam, ya, menunggu peran Bapak Imam untuk mengatur sebuah permasalahan yang ada di kompleks Islam Jamaah yang begitu luas. Sampai sekarang mereka belum merasakan peramutan Bapak Imam di kompleks secara real. Hanya peramutan uang dan uang saja, uang masuk ke atas, uang masuk ke atas, uang masuk ke atas. Hanya itu. Dan hanya peramutan bersifat apa? Jadwal pengajian. Ketika ada permasalahan di kompleks Islam Jamaah, Bapak Imam tidak pernah ikut campur. Ketika ada permasalahan di kompleks Islam Jamaah seperti ini, kerukunan, apalah, mungkin kenakalan, mereka tidak bisa ikut campur apa-apa. Bahkan terkesan mereka hanya mengatakan, "Gue naik masjid baik, ini njopo urusannya keluarga kono." Semacam apa namanya, sekuler ya, memisahkan. Menunggu peran Bapak Imam. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melaksanakan ibadah, nikmat bisa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tidak henti-hentinya kita terus semangat, karena memang dalam Islam Jamaah juga terus semangat dalam mendoktrin jamaahnya, dalam memantapkan jamaahnya agar terus semangat di dalam Islam Jamaah. Ya, saya sendiri misalnya melihat tetangga dekat, melihat orang-orang yang lewat, yang begitu lugu. Rata-rata mereka, mayoritas di sini adalah Islam Jamaah. Mayoritas adalah para penganut, para pengikut Islam Jamaah. Karena memang di sini memang bisa dikatakan dakwahnya dulu memang sangat-sangat diterima oleh masyarakat. Sehingga tak heran satu desa, ada berapa desa? Ada 5 desa, 5 kelurahan. Kalau di total ya jamaahnya sekitar semua 5 kelurahan itu ya sekitar 12 ribuan ya. Nah, sekarang menjadi 2 daerah. Melihat, mendengar keluh kesah mereka, melihat yang masih terdoktrin dengan semangatnya luar biasa. Sehingga kami di sini kadang-kadang ya kita mikirnya sing enteng baik, mesake. Jadi kita tidak mikir berat, dimusuhi, tetap dimusuhi. Namun kita itu cara pandangnya adalah cara pandang mesak nih. Kasihan orang yang termakan doktrin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Apakah di dalam kompleks Islam Jamaah yang mayoritas tanpa masalah? Enggak. Jadi kalau kita lihat misalnya, semakin jamaah itu sedikit, maka loyalitas terhadap pertemanan, terhadap golongan itu luar biasa.
semakin jamaah semakin banyak misalnya macam sini, maka kompleks permasalahan itu banyak. Memang teorinya seperti itu, secara teori juga seperti itu. Misalnya di jamaah yang begitu mayoritas, maka ya rentan ketidakrukunan. Kalau dibilang anak-anak remaja ya tongkrongan, bahkan sekarang kalau dalam Islam jamaah kan rokokan itu termasuk kenakalan yang sangat nakal. Rokokan biasa, pakai rokok udutan ini di pinggir jalan ini biasa. Kemudian ketidakrukunan, kemudian non sewu ya penipuan, bahkan ya antar temannya sendiri. Ini menunjukkan bahwasannya di kompleks Islam jamaah ya memang tidak mungkin, walaupun dari sisi satu dia menang dalam sisi jumlah, namun permasalahan tetap ada. Sekarang apa yang perlu kritisi? Sekarang apa yang perlu kita kritisi? Di dalam suatu kompleks, dalam Islam jamaah itu peran Bapak Imam kemana? Peran imam yang katanya meramut karena ngopeni jamaah mana? Ada perselisihan, ada perseteruan. Misalnya sesama saudaranya sendiri, saya lihat saya melihat juga banyak di dalam juga seperti itu dulu, di luar juga seperti itu. Artinya saya melihat dari luar maksudnya. Ya sama aja, peran keimaman tidak ada. Peran pemimpin nggak ada. Nggak ada tindakan-tindakan realistis nggak ada. Sampai saudaranya pun ditipu misalnya, tertipu oleh temannya sendiri misalnya dalam suatu bisnis. Imam juga nggak bisa apa-apa. Paling si imam akan mengatakan sabar. Ya itu tadi. Maka dibalik kemenangan jumlahnya jamaah, bien piro saiki piro. Terus bertanya, dia bingung, nggak bisa ngitung masanya. Bien piro saiki piro, ya sama aja semua golongan termasuk para mantan ya bisa saja menggunakan jargon seperti itu. Bien piro saiki piro, bien piro. Sekarang banyak sama aja. Namun kan jargon-jargon yang baik itu kan mesti diambil oleh Islam jamaah. Jadi jamaah di sini itu saya katakan, saya lihat dan insya Allah menjadi sebuah kurang lebih juga daerah-daerah antum juga yang para penyimak ribat aklis salim juga sama. Bisa dikatakan kalau dulu saya katakan misalnya anak-anak yang ranking 1 ya dari Islam jamaah. Wong sekolahan SD itu hampir 99% muridnya Islam jamaah. SD negeri kalau di wilayah sini SD negeri masih subur. Tapi kalau sudah naik ke atas SD negeri mulai menipis. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah banyak mendirikan sekolahan-sekolahan Islam, SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, MI, Madrasah Aliyah, MIT, Kutab dan sebagainya. Dan saya juga didorong oleh kawan-kawan dari atas untuk di bawah sini untuk membangun sekolahan. Ya bismillah saja. Saya perlahan-perlahan dulu mensukseskan dulu salah satu pondok. Setelah pondok nanti jadi, insya Allah nanti kita ke SMP. Ini SMA nih, ke SMP. Kemudian mungkin sampai ke SD. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ya kalau di sini SD mayoritas penghuninya adalah Islam jamaah. Hatta gurunya juga dari Islam jamaah, ya sebuah kemenangan memang. Kalau kita lihat, kalau kita mendengar dulu, bukan dulu sampai sekarang, seiring yang satu, ya Islam jamaah. Seiring yang terakhir, ya Islam jamaah meneh. Semua akal, ya Islam jamaah. Semua api, ya Islam jamaah. Namanya aja sudah dalam kompleks, yaitu memang wajar. Namanya teori. Namun, kalau kita lihat tidak ada peran dari imam itu, gak ada peran apa-apa. Ya tetap aja yang berperan adalah kenegaraan, yang berperan adalah para perangkat atau para pegawai atau para perangkat dari negara maksud saya, bukan Bapak Imam. Nek gak rukun ya tetap yang ngurusi ya tetap dari hierarki dari kelurahan. Ada masalah apa? Padahal di komplek
Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Lalu di mana titik peran ramutan Bapak Imam di mana? Perannya di mana? Kalau di dunia saja Anda tidak merasakan. Di mana perannya? Padahal ini cara bahasa kita, ini udah kompleks loh. Artinya kompleks itu punya masa loh. Dia punya masa. Masanya jelas, terkoordinir. Bagian di sekitar sini itu, yang di belakang saya itu, termasuk yang saya tempati itu, kadusnya, kepala dusunnya, itu adalah imam kelompok. Itu sebagai kadus. Kalau di belakang sana dulu, di Koripan sana, kades. Kades itu kepala desa, kepala dusun. Kalau kepala desa itu membawai beberapa dusun. Kalau kepala dusun membawai beberapa RW. Kalau RW membawai beberapa RT. Kalau RT membawai beberapa masyarakat. Kan seperti itu hierarkinya. Di belakang sana itu dulu lurahnya itu adalah imam daerah. Terus lurahnya imam daerah satu periode ganti, kemudian diganti oleh sumber daerah. Ya tentunya melalui demokrasi. Enggak kok kamu ganti, enggak, karena masih ada sebagian orang-orang selain Islam Jamaah. Kemudian di sini kalau di sini itu lurahnya itu PC. PAC. Jadi sekalian jadi lurah atau kades, sekalian jadi PAC. Kalau di belakang saya, nah itu di sini yang saya tempati ini kadusnya adalah imam kelompok kadusnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, mereka juga bertindak bukan atas nama kepemimpinan Islam Jamaah, enggak. Dia mau bertindak juga atas nama desa, atas nama negara, pegawai negara. Jadi walaupun jamaah oke, duwe pasukan oke ning kene, jamaah jelas ngelumpuk, tapi ya nggak bisa apa-apa. Peran Bapak Imam gak enak apa-apa nih. Sing ra rukun tetep gak rukun, sing congkrah tetep congkrah. Makanya hadis, kalau kita misalnya berpikir, kalau saya berpikir dan saya pernah ngobrol dengan istri-istri saya, cerita, umpama jamaah itu benar-benar memang menegakkan menjaga hukum agama, seharusnya masjid-masjid yang jumlahnya ada puluhan satu kelurahan ini tidak akan sepi untuk sholat 5 waktunya. Yang mayoritas sini itu orangnya bukan perantauan, semua di rumah. Jadi orang sini itu jarang yang merantau. Hampir nyaris nggak ada, satu kampung itu hampir nggak ada. Rata-rata petaninya berhasil yang bertani karena tanahnya subur. Rata-rata pedagangnya berhasil pedagang. Dagangnya kurang lebih sayur, seperti itu aja. Ayo, setiap rumah punya mobil. Ya bukan hanya Islam Jamaah, luar pun juga banyak. Ya kaum muslimin yang lain juga banyak. Anak-anak muda sekarang sudah mulai agak modern. Biasanya mayoritas di sini anak-anak muda itu Scotland itu, yang sampean kalau tahu di Jogja di Solo itu rata-rata anak daerah sini, daerah Tawangmangunan itu. Nah, jual helm, stikeran dan sebagainya. Secara kompleks, secara ekonomi, secara bahasa kita, meramaikan masjid, memakmurkan masjid itu nggak bisa. Padahal di tengah kompleks. Namun saya lihat ini ada fenomena-fenomena yang sangat antar kelompok itu saling saingan. Iya, saya melihatnya itu. Karena di sini itu sak RT ya sak kelompok. Satu RT satu kelompok. Maksimal 2 RT, 3 RT satu kelompok. Jadi banyak masjid-masjid. Saya lihat banyak yang macam saingan lah, buat masjid baru megah. Nanti sampai terdengar telinga saya hutang pusat. Ini belakang sini. Hutang pusat. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ini kompleks cokam. Di mana peran Bapak Imam, kehadirannya? Dan ini pribumi semua. Pribumi semua ini.
lahir atas pribuminya, dari pribumi semua. Kenapa kok bisa berkembang seperti itu? Karena awal masuknya Islam itu ya Islam jamaah sendiri dengan pendekatan budi luhur budi krona Allah. Dan tahu sendiri kalau wilayah Solo Raya itu kan memang beberapa aliran bisa masuk. Ya. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, Wong Solo Raya itu kan abangan. Abangan itu ya merah lah. Merah itu tidak punya agama, agamanya kejawen. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Maka kita menunggu peran Bapak Imam. Ya, menunggu peran Bapak Imam untuk mengatur sebuah permasalahan yang ada di kompleks Islam Jamaah yang begitu luas. Sampai sekarang mereka belum merasakan peramutan Bapak Imam di kompleks secara real. Hanya peramutan uang uang saja, uang masuk ke atas, uang masuk ke atas, uang masuk ke atas. Hanya itu. Dan hanya peramutan bersifat apa? Jadwal pengajian. Ketika ada permasalahan di kompleks Islam Jamaah, Bapak Imam tidak pernah ikut campur. Ketika ada permasalahan di kompleks Islam Jamaah seperti ini, kerukunan, apalah, mungkin kenakalan, mereka tidak bisa ikut campur apa-apa. Bahkan terkesan mereka hanya mengatakan, "Gue naik masjid baik, ini njopo urusannya keluarga kono." Semacam apa namanya, sekuler ya, memisahkan. Menunggu peran Bapak Imam. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ya. Terus apa jenengan? Bapak Imam itu apa perannya? Ya, apa peran? Di dunia saja dia nggak bisa ngurusi, apalagi di akhirat dia akan menjadi saksi yang seakan-akan dalam akidahnya Islam Jamaah bahwa mereka tidak akan halal hidupnya kecuali punya imam di dunia ini, dan tidak akan masuk surga kecuali disaksikan oleh imam di dunia ini. Salam bakal sehat, salam bakal waras, dan salam bakal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات